Selamat malam Pak Dokter. Halo, malam. Ini kesempatan yang baik sekali. Eh, Kesempatan ini saya mau konsultasi sedikit Pak Dokter. Berhubungan dengan perkembangan terakhir mengenai new normal ini, mungkin banyak teman-teman atau masyarakat lain yang mungkin hanya dengar kulitnya saja, Iya. tidak terlalu mendalam. Dan juga ada keprihatinan. Sebenarnya banyak masalah pendidikan anak-anak di sekolah, bagaimana mereka ini. Terus peribadatan Pak Dokter. Nah, kesempatan ini sekiranya ada usul saran yang bisa kami terima sehingga bisa dapat pemahaman yang lebih jelas, lebih tepat. Apalagi kalau penjelasannya dari orang yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi kesempatan ini saya mau ngerepotin sedikit, ngambil waktunya sedikit, mohon sedikit penjelasannya. Mungkin kalau boleh penanganan peribadatan ini bagaimana sebaiknya? Mungkin ada usul. Oh iya. Ya. Begini Om Gid, jadi kan memang kan sekarang orang banyak bicara tentang new normal. Ya. Jadi sebenarnya new normal ini bukan berarti orang yang sebelumnya itu stay at home, kemudian tidak ada aktivitas di luar, kemudian dengan adanya new normal ini mereka akan kembali seperti dulu lagi, tidak. Konteks new normal itu artinya kita kembali beraktivitas, ya, sama seperti yang sebelumnya, tetapi ada tetapinya. Tetapi dengan kaitannya dengan masalah pandemi ini ada protokol-protokol yang harus protokol-protokol kesehatan atau standar keamanan yang harus dipatuhi. Sehingga itu yang konsepnya new normal. Jadi bukan normal-normal yang kembali seperti dulu, enggak. Aktivitasnya sama ya, tetapi ada standar atau protokol yang harus diperhatikan. Nah, kalau kita bicara tentang standar atau protokol, yang terpenting itu adalah yaitu jaga jarak, ya. Jaga jarak itu yang paling penting. Kalau kita lihat di beberapa penelitian, jaga jarak itu yang daya ungkitnya untuk mencegah terjadinya penularan itu cukup besar. Paling besar jaga jarak. Yang kedua, gunakan masker. Masker itu juga sama, itu yang kedua bisa mencegah penularan itu. Selain masalah etika batuk apa semua dipatuhi juga harus menggunakan masker. Yang ketiga, memperhatikan kebersihan, khususnya kebersihan tangan. Apakah itu kalau misalnya tidak tersedia air yang mengalir dan sabun, dibiasakan kemana-mana harus menggunakan atau membawa hand sanitizer, sehingga begitu kita menyentuh sesuatu yang kita rasa itu berpotensi untuk terjadinya infeksi atau kita terpapar dengan virus corona itu, ya kita segera sebelum kita menyentuh benda-benda lain atau menyentuh daerah wajah ya itu kita harus cuci tangan dulu. Kalau tidak ada air di situ, ya kita tinggal ambil hand sanitizer yang kita punya, kita semprotkan. Betul. Nah, yang menarik itu kan begini, sekarang kan juga baik gereja ataupun masjid juga. Nah, ini masalahnya Dok. Saya dengar ini juga bagaimana? ada beberapa gereja, ada beberapa masjid juga akan kembali membuka tempat untuk peribadatan bersama. Betul. Saya pikir konsep yang tadi itu juga tetap harus diterapkan. Nah, ini kan Sama ya Dok iya, maksudnya? sama. Jadi tetap harus jaga jarak, gunakan masker, hand sanitizer. Jadi, kalau maaf saya potong Dok. Kalau pakai sarung tangan ke gereja gitu kayaknya agak berlebihan gitu ya. iya, selain berlebihan juga kadang-kadang sarung tangannya itu bisa meninabobokan orang. Jadi merasa aman, jadi dia tidak pernah cuci tangan lagi. Padahal sama saja, kalau ya, sarung tangan itu kita rasanya aman ya. Tapi begitu kita menyentuh sesuatu, kemudian kita menyentuh diri kita, baik muka, badan dan semuanya sama aja. Iya. Sehingga kadang-kadang orang, saya sudah pakai sarung tangan nih, aman, gak usah cuci tangan salah. Ya, jadi yang terpenting bukan sarung tangan, tapi bagaimana menjaga kebersihan, membersihkan tangan ini dengan apakah mencuci tangan dan air maupun hand sanitizer tadi. Nah, kembali menyangkut masalah peribadatan. Dalam konteks 3 tadi itu yang harus dibuatkan protokol di masing-masing tempat peribadatan. Nah, tentunya
disesuaikan kondisi lokal dalam pengertian tata cara ibadat itu. Sebagai contoh begini, kalau misalnya di gereja ya, di gereja itu kan kalau di gereja Katolik misa atau ibadah di gereja Protestan, untuk menjaga jarak mau tidak mau ya harus dibuat kelompok. Misalnya kalau di gereja itu ibadahnya biasanya seminggu 2 kali, ya maka harus dibikin beberapa kali. Tujuannya apa? Tujuannya gini, supaya jemaat ataupun umat itu tidak datang bersamaan gitu loh. Oke, apalagi kalau gereja-gereja yang punya jemaat sangat banyak. Iya, begitu. Oke. Kan nanti sama saja. Kan tadi saya sudah bilang, menjaga jarak itu daya ungkitnya untuk mencegah terjadi pergumulan sangat besar. Nah, oleh karena itu harus dipisah. Misalnya yang biasanya misa 4 kali, di hari Minggu, ya dibikin berapa kali? Lebih ya, berarti. Lebih, tujuannya bikin kita bagi-bagi nih. Kalau kita bagi-bagi jemaat wilayah ini, misalnya Minggu pagi jam sekian, kemudian Minggu pagi jam sekian wilayah yang satunya lagi. Sama juga rayon A minggu depan, hari Minggu ya pagi rayon A, kemudian siang misalnya rayon B, seperti itu. Itu penting sehingga kita bisa menerapkan jaga jarak itu. Betul juga. Karena kalau nggak dibagi seperti itu ya kita agak sulit untuk menerapkan. Karena umat pikir saya kebetulan sempatnya pagi. Betul. Nah begitu semua merasa sempatnya pagi semua datang pagi. Kan nggak mungkin kita bilang pulang kan nggak mungkin. Betul. Jadi dari awal gereja sudah harus membuat itu, membagi-bagi itu, menyiapkan strategi seperti itu. Nah, yang kedua dalam kaitan juga menjaga jarak, maka settingan kursi ataupun tempat duduknya harus betul-betul diatur. Ya, diatur. Idealnya dok, idealnya itu sebenarnya jaraknya berapa meter? Ya minimal 1 meter sampai 2 meter lah. 1 meter, 1,5 meter. 1,5 meter lah ya. Kita itu aman. Karena kalau kita bicara begini ya, kemudian mohon maaf, percikan-percikan ludah kita itu kan bisa menjangkau sampai 1 meteran. Jadi kalau kita bicara aman ya 1,5 meter itu kita bisa gunakan. Jadi dijaga jarak seperti itu. Nah itu penting. Nah konsep seperti itu kan tidak mungkin kalau umat datang bersamaan. Jadi itu betul. Disiplin. Nah kemudian juga dalam konteks supaya kita tidak menyentuh satu benda bersamaan misalnya. Contohnya persembahan ini dok. Itu dia. Nah atau kolekte atau apa ya istilahnya ya. Nah itu bagaimana dok? Biasanya ya di beberapa gereja kan untuk kolekte atau persembahan ada petugasnya. Ada petugas. Terus dari tangan satu tangan ke tangan yang tangan. Saran saya sih ya dibuat polisi. Jadi mungkin dibuatkan kotak persembahan di depan pintu masuk. Begitu jemaat ataupun umat begitu masuk gereja dia langsung memasukkan persembahannya. Persembahan itu. Nah, nanti pada waktu pas dalam acara ibadah persembahan baru satu orang petugas membawa kotak persembahan itu ke depan. Sehingga tidak perlu kotak itu beredar. Nah, nanti kan disentuh semua banyak orang, nah itu ada resiko penularan itu. Itu yang paling penting. Dan yang kedua juga nah ini kalau kita bicara tentang resiko-resiko, nah ini kan infeksi COVID-19 ini kan banyak menyerang atau bukan banyak menyerang pada usia-usia tertentu ya, itu sangat rentan menjadi jelek kondisinya. Misalnya pada orang tua atau anak dan orang tua. Sehingga mungkin juga dipikirkan khusus untuk orang tua dan anak-anak ini bagaimana ya saya pikir itu tergantung strategi masing-masing gereja ya. Apakah untuk orang tua dan anak-anak ada hal yang perlakuan khusus terhadap mereka atau bagaimana, saya pikir diserahkan kepada kebijaksanaan dari toko-toko gereja tersebut. Tapi maaf dok, sebaiknya idealnya atau sejauh ini dari pemantauan, dari penelitian, dari data yang sudah terkumpul, rawannya itu umur berapa sampai kalau anak-anak umur berapa? Kalau orang yang dianggap sudah tua itu dari berapa gitu? Ya sebenarnya semua bisa terpapar secara konsep itu. Yang jadi perhatian kita adalah pada saat dia terpapar, dia mempunyai kemampuan imun yang cukup untuk menghadapi infeksi ini. Nah, secara teori kan
orang-orang yang tua ataupun anak-anak di bawah 5 tahun, orang tua di atas 50 tahun itu kemampuan imunnya tidak Sebaik. atau sebaik usia-usia di luar itu. Sehingga yang kita sarankan yang itu yang harus betul-betul dijaga agar jangan sampai terpapar, ya. Jadi usia-usia seperti itu yang kita harapkan jangan sampai terpapar. Karena dengan kondisi imun yang tidak bagus dan dia terpapar akan kesulitan nanti. Kemungkinan dalam proses menjadi penyembuhan. lebih parah itu Kemungkinan menjadi lebih parah, lebih besar. Nah, dibandingkan dengan yang seperti mungkin 60 atau 70 ini. 70 kurang Maksudnya berat badannya. lebih kalau itu. Jadi ya seperti itu. Atau kalau seandainya kita lagi pilek sedikit atau demam, mungkin sebaiknya tidak usah gitu ya, Dok ya? Atau bagaimana? Iya. Kadang-kadang kan namanya sudah lama tidak beribadah. Nah, tapi lagi badan agak sedikit kurang enak. Iya. Apakah sebaiknya kita menahan diri atau bagaimana? Iya, yang pertama kan ya kita tahu kalau seringkali infeksi COVID-19 atau COVID-19 ini ya, itu kan manifestasinya kadang-kadang seperti gejala-gejala tersebut. Betul. Nah, jadi kita tidak tahu apakah kita ini pilek biasa Ya. ataukah pilek yang luar biasa. Betul. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya idealnya kalau kita sakit, ya artinya jangan sampai kita ke tempat-tempat yang lebih riskan buat kita. Betul. Sehingga kondisi kita menjadi lebih berat. Jadi saran saya untuk yang sakit, apakah itu cuma batuk pilek atau flu, ya istirahat saja. Istirahat saja. Ya. Tujuannya Ya, tadi ya. supaya penyakitnya tidak bertambah berat. Yang kedua, mencegah kemungkinan. Jangan sampai itu Betul, bagian betul. dari proses infeksi yang kita takutkan itu. Betul. Sehingga jangan sampai malah menularkan kepada orang-orang yang lain. Ya memang karena di musim pandemi ini semua jadi sensitif. Ya, Nah, batuk, pilek, panas, semua sudah berpikir yang ya. begitu ada orang yang batuk di samping Langsung kita, begitu, ya, kita langsung nah, melirik COVID gitu. itu. Tidak ngomong, tapi dari pandangan mata kok Iya. kayaknya sudah menghakimi gitu kan. Dulu orang batuk selalu bless you. Ya, nah itu Dok. Kalau sekarang orang batuk langsung kita be careful. Ah. Mungkin satu lagi Iya. Dok. Masalahnya biasanya kalau keluar gereja itu bisa berdesak-desakan Iya, itu. iya. Apakah perlu diatur bagaimana gitu? Ya, jadi Ya ini cuma usul aja ya, jadi bahan pertimbangan Iya. gitu. Jadi memang yang rawan itu juga salah satunya pada waktu keluar gereja. Biasa begitu selesai ibadah atau selesai misa kan kita langsung buru-buru pulang. Betul. Buru-buru Jemaat pulang. yang katakanlah yang jumlah ideal itu sudah tercapai. Tapi waktu keluarnya berdempet-dempet mengurus kembali sama aja. Oleh karena itu saran saya mungkin dari pihak gereja menginformasikan, mengatur misalnya deret belakang keluar Ya. kemudian terus Satu deret. gitu. Sehingga tertib. Tapi juga walaupun berbaris mohon dijaga jarak. Ya, seperti itu. Oke. Jadi nanti mungkin ada petugas gereja juga yang mengarahkan supaya jangan sampai nanti sudah bagus masuk gereja, waktu ibadat jaga jarak, giliran pulang. Nah, kemudian satu lagi yang saya jangan sampai lupa. Nah, begitu pulang kan biasa nih kalau kita dulu pulang gereja, habis pulang kita makan bareng dulu deh. Oh ya, biasanya kalau hari Minggu periuk wajan kita simpan semua di dapur. Tidak ada yang masak. Nah, itu jadi Nah, kita kalau- pulang gereja cari makan di luar. Kalau sekarang boleh juga. Boleh juga. Periuk wajan disimpan. Tetapi ada tetapinya nih. Oke. Namanya juga new normal nih. Betul, Jadi betul, harus ada betul. tatanan yang baru. Betul. Bedanya sekarang selain periuk dan wajan kita simpan, kita mesti pulang dulu nih, ganti baju. Pulang dulu. Kan bisa saja nih kita pakai baju ke gereja terus kita duduk misalnya mohon maaf Betul. kita duduk ternyata tempat duduk kita ini ada ada virusnya. Ada gitu. virusnya. Nah, dengan kita pulang Pulang, kita mengganti ganti, baju, langsung kemudian- masuk ke ke ember tempat atau cucian, mesin cuci. itu kan bisa mencegah. Betul, Jangan betul, sampai setelah betul. itu kita mandi habis, nah misi gantung periuk itu kita lanjutkan nih. Betul. Kita mau Cari jalan-jalan kemana? makan keluar. Ya, silakan. Oke, waduh ini luar Tapi biasa. saran saya juga kalau bisa jangan makan di tempat yang itu. Betul. Yang, Nanti rame-rame lagi. Rame-rame lagi. Di gerejanya udah jaga jarak. Sudah jaga jarak. Sampai di luar, itu dia. Kalau betul, bisa delivery order atau
bagaimana caranya? Lalu cari tempat yang agak Ya, sepi. sepi. Artinya lihat dulu, lihat aja deh. Wah, ini kayaknya bagus nih, standar keamanannya bagus. Betul, bisa. Dibersihkan apa semua, terus jaraknya Jaraknya bagus, oke, lah. nggak masalah. Tapi kalau lihat wah warungnya udah Rame, penuh, ngapain sebaiknya kita oke. Gitu, Benar. ini dari gereja sampai ke warung nih ya ceritanya. Iya, soalnya kita orang Kupang ada nilai. Namanya kalau ngumpul biasanya harus ada makanan, minum gitu. Iya. Jadi ini repot. Kita seolah-olah tidak bisa terpisahkan dari yang itu. Iya. Oh, yang satu lagi yang saya lupa iya. tadi. Jangan lupa pakai masker. Pakai masker tetap. Tetap pakai masker. Setelah pulang beribadah, ganti baju, keluar rumah tetap Iya. harus pakai Iya masker. kan, kita walaupun kita jaga jarak kan penting pakai masker. Pada waktu kita ibadah kadang-kadang kita bernyanyi bersama, Betul. atau kita berdoa bersama, ya. Dengan kita memakai masker terhindar tuh percikan-percikan, ya. Betul. Kita enggak mengotori lingkungan juga enggak mengotori kita. Maaf, orang-orang yang di sekitar kita juga enggak sama-sama enggak mengotori lingkungan. betul. Nah, itu juga harus penting, tetap harus pakai masker itu juga. Cuma memang mungkin kalau ini diterapkan rasanya masih agak aneh ya, Dok. Iya. Tapi sepertinya sangat baik ini kalau bisa diterapkan, dicari solusinya seperti ini sehingga kita dapat kembali beribadah seperti biasa walaupun dengan keadaan yang sedikit berbeda lah, katakanlah begitu. Iya, itu yang namanya new normal. Betul. Ya, jadi artinya kita ya beraktivitas seperti dulu, hanya ada rambu-rambu yang harus kita patuhi, berkaitan dengan keselamatan kita. Seperti itu. Iya, memang pada satu kondisi kadang-kadang orang merasa capek ya dengan situasi seperti ini. Capek, jenuh. Saya mengerti, bukan hanya mungkin. Jadi kalau kita lihat di posting kadang-kadang orang kesehatan, tapi saya yakin masyarakat pun juga capek dengan kondisi dia harus di rumah, tidak bisa kemana-mana, belum lagi masalah dia tidak bisa bekerja, tidak ada penghasilan dan semuanya. Tetapi yakinlah bahwa segala sesuatu pasti bisa kita selesaikan. Yang penting harus membangun sikap yang positif, ya, sikap yang positif. Ingat bahwa pandemi ini atau infeksi ini tidak bisa diselesaikan masing-masing, tidak bisa diselesaikan oleh orang kesehatan, tidak bisa juga diselesaikan hanya oleh masyarakat, tidak juga bisa diselesaikan oleh pemerintah. Jadi kita harus tetap membangun sikap positif bahwa dengan kita bersama-sama pasti kita bisa menyelesaikan ini. Itu seperti saya katakan bahwa sebenarnya kita ini tim besar nih, tim besar. Orang kesehatan dengan perannya sendiri ya melakukan tindakan pengobatan atau pencegahan, masyarakat dengan perannya masing-masing, misalnya tertib ya menggunakan masker, tertib menjaga jarak dan memperbanyak kegiatan di dalam rumah, dan pemerintah juga mempunyai peran masing-masing ya melakukan memberikan bantuan dalam aspek sarana prasarana, sehingga kalau tim ini jalan, saya yakin kita tidak akan ada masalah seperti itu ya. Jadi ini yang paling penting, soal bahwa saya capek, mereka capek itu sesuatu yang manusiawi, tetapi tetap harus ada optimisme dalam menghadapi pandemi. Nah ini kayaknya yang perlu garis bawah tebal-tebal, optimisme ya. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Luar biasa, Daripada kita sering ucapin itu tapi tidak pernah jalani, misalnya ini membuktikan apa betul sih kita seperti kata-kata itu, badai pasti berlalu ya kita. Jadi mungkin perlu sedikit kesabaran untuk mau bersama-sama, sabar sedikit, menanti waktunya. Semua ini bukan jadi sesuatu yang besar lagi. Iya, betul. Sudah menjadi seperti bagian dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Dok ya. Semua jadi gini, semua awalnya itu memang menjadi terpaksa. Tapi kalau terus-menerus kita lakukan apa yang baik, itu menjadi suatu kebiasaan. Jadi biasa. Jadi biasa. Dan kalau kebiasaan ini terus dilakukan, terus berulang, yang menjadi semacam norma-norma atau nilai-nilai yang harus kita ini kan. Mungkin ingat dulu juga ada kasus kolera kan ya. Betul. Dulu yang namanya minum air mentah itu sesuatu yang biasa.
Nah, tapi sekarang kan kita tidak terbiasa dengan Tidak itu. terbiasa, Ya. masak dulu. Ya, masak dulu baru kita minum. Ya itu ya, kalau era dulu itu sebenarnya new normal juga. Betul, betul, dari betul. mulai nggak biasa minum air yang Dimasak. sekarang minum air yang dimasak. Masak. Seperti itu. Betul, betul. Nah, hal ini seperti saya pikir suatu saat juga ke depan kita akan terbiasa. Betul. Dengan hal seperti ini. Hanya seperti saya bilang tadi, awalnya seperti terpaksa, kemudian menjadi biasa, dan kemudian menjadi nilai-nilai yang harus kita jalankan, menjadi bagian dari peradaban lah. Betul, Kasarnya betul. seperti itu. Saya sih sempat berpikir kalau salah saya silakan dikoreksi, Dok ya. Saya berpikir satu saat corona ini seperti flu biasa yang obatnya kita bisa beli 2.000 di kios gitu loh. Gitu. Jadi sudah tidak ini lagi, bukan sesuatu yang luar biasa lagi. Iya, iya. Tapi apakah itu bisa begitu? Ya nggak tahu. Saya cuma berharap saja gitu. Iya, iya. Ya, kita semua berharap seperti itu. Betul. Kita berharap suatu saat ya ditemukan vaksin misalnya. Vaksin, Ya. Suatu saat ditemukan vaksin. Atau enggak suatu saat ditemukan obat yang sangat potensial untuk menyembuhkan corona. Nah, hal itu sesuatu yang lumrah. Namanya juga kita berharap. Betul. Tetapi sebelum sampai terwujud itu, ya kita harus merubah perilaku kita, ya, merubah perilaku kita yang mendukung supaya kita aman gitu, supaya kita aman, supaya kita tetap sehat. Karena pada saat ini itu yang bisa kita kerjakan. Betul. Mungkin next time ke depan ya bisa saja apa yang pikirkan, Betul. sebenarnya tidak ada pikiran yang salah. Iya. Yang ada itu tindakan yang salah. Tindakan bukan tindakan yang salah. Iya, iya, betul. Kalau Betul. sudah manifestasi di tindakan baru ketahuan salah. Kalau cuma berpikir kan tidak apa-apa. Betul, betul. Jadi apa namanya, ya mudah-mudahan lah seperti yang apa yang Umpit pikirkan ke depan seperti itu. Ngomong-ngomong, saya berterima kasih sekali. Ini sudah ngerepotin malam-malam, tapi kebetulan sempat ketemu, jadi saya pikir ini kesempatan buat bisa sedikit konsultasi. Nah, informasi ini semoga berguna buat saudara-saudara, teman-teman, dan masyarakat yang lain. Iya. Gitu. Jadi semoga tidak bosan. Oke, saya juga terima kasih. Ya, Artinya Umpit memberikan kesempatan ya, untuk kita sharing lah. betul. Semoga teman-teman lain yang mendengar diskusi ini ya bisa ya istilahnya menambah wawasan ataupun juga bisa sebagai sharing lah Betul. untuk masalah penanganan. Karena sekali lagi ini kan masalah kita bersama. Iya, Masalah kita bersama, dan untuk menghadapinya kita harus bersama-sama. bersama-sama. Seperti itu. Saya cuman berharap besok-besok saya masih bisa konsultasi lagi nih, Pak Dokter. Tergantung tarifnya. Pak. Tergantung tarifnya. Terima kasih Pak Oke, Dokter. oke, Selamat oke. Ya, malam. selamat malam.